Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurlaili Alfianita dengan NIM 11000123140529. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana kelas C, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Materi yang saya akan bahas yaitu mengenai pemeriksaan perkara biasa. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian dari pemeriksaan perkara biasa, yaitu merupakan proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang dilakukan dengan tata cara umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Pemeriksaan ini merupakan jenis pemeriksaan utama dalam sistem peradilan di pidana Indonesia dan digunakan untuk perkara-perkara yang tidak termaksud dalam kategori cepat, singkat, atau pelanggaran ringan. Adapun dasar hukumnya yaitu ada pada pasal 152 sampai pasal 195 KUHP. Adapun ciri-ciri pemeriksaan perkara biasa yaitu yang pertama dilaksanakan di pengadilan negeri tempat tindak pidana dilakukan. Yang kedua, ada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Yang ketiga, terdapat tahapan-tahapan formal mulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan hakim. 4. Hak-hak terdakwa dijamin, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum dan menghadirkan saksi. Yang kelima, pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali untuk alasan moral atau keamanan negara. 6. Diperlukan pembuktian yang lengkap melalui saksi, ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang selanjutnya merupakan tahapan pemeriksaan perkara biasa. Tahapan yang pertama yaitu penetapan hari sidang yang diatur dalam pasal 152 KUHP, yaitu dilakukan setelah penerimaan berkas perkara dan surat dakwaan. Hakim ketua menetapkan hari sidang dan memerintahkan jaksa untuk menghadirkan terdakwa dan saksi. Yang kedua yaitu pembukaan sidang. Nah, pada pembukaan sidang ini, hakim membuka sidang dan memeriksa identitas terdakwa, yaitu berupa nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, agama, dan sebagainya. Hakim juga memastikan terdakwa memahami bahasa sidang. Yang ketiga yaitu pembacaan surat dakwaan yang diatur dalam pasal 156 KUHP, yaitu jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan di hadapan terdakwa dan penasihat hukumnya. Terdakwa dapat mengajukan eksepsi atau keberatan jika merasa dakwaan tidak tepat. Yang selanjutnya pemeriksaan saksi dan barang bukti yang diatur dalam pasal 160 KUHP, yaitu pada tahapan ini hakim memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa maupun penasihat umum. Bukti-buktinya yaitu seperti rekaman, dokumen, atau barang yang relevan. Keterangan ahli juga dapat dimintakan jika diperlukan. Untuk yang kelima yaitu pemeriksaan terdakwa yang diatur dalam pasal 189 KUHP, yaitu pada proses ini hakim memeriksa keterangan terdakwa mengenai perbuatannya. Keterangan terdakwa digunakan sebagai alat bukti, namun harus didukung dengan bukti lain. Yang selanjutnya yaitu tuntutan pidana. Pada tahapan ini, setelah pemeriksaan selesai, jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana yang berisi uraian tentang kesalahan terdakwa dan jenis hukuman yang diminta. Untuk poin G, pembelaan atau pledoi, pada tahapan ini, terdakwa atau penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan jaksa. Yang selanjutnya itu adalah replik dan duplik, di mana jaksa memberikan replik yaitu tanggapan atas pembelaan dan terdakwa dapat menanggapi kembali dengan duplik. Untuk yang tahapan selanjutnya yaitu musyawarah majelis hakim, di mana hakim bermusyawarah secara tertutup untuk menentukan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan. Untuk tahapan yang terakhir yaitu pembacaan putusan yang diatur dalam pasal 182 sampai 195 KUHP, yaitu hakim membacakan putusan di sidang terbuka untuk umum yang dapat berupa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan pemidanaan. Nah, berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari putusan. Yang pertama itu adalah putusan bebas, yaitu digunakan jika tidak terbukti melakukan tindak pidana. Yang kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika perbuatan terbukti tetapi bukan tindak pidana.
Yang ketiga yaitu putusan pemidanaan, yaitu jika terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Yang selanjutnya merupakan upaya hukum. Nah, berikut ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara biasa, di mana ini dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ini dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum kasasi dan upaya hukum banding. Yang pertama itu upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam pasal 67 sampai pasal 73 KUHP diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri. Permohonan banding dapat diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada terdakwa. Pemeriksaan banding dapat dilakukan oleh pengadilan tinggi yang berwenang untuk memeriksa kembali baik aspek hukum maupun fakta dari perkara tersebut. Nanti hasilnya putusan banding dapat memperkuat, mengubah, atau bahkan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Yang selanjutnya itu adalah kasasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 244 sampai pasal 258 KUHP, kasasi ini diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat banding dan diperiksa oleh Mahkamah Agung. Dalam tahap ini, Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta-fakta perkara, melainkan menilai apakah penerapan hukumnya sudah benar atau tidak. Tujuannya dari kasasi ini adalah untuk menjaga keseragaman penerapan hukum, serta memastikan tidak ada kekeliruan yuridis dalam putusan pengadilan yang lebih rendah. Untuk yang upaya hukum kedua, yaitu upaya hukum luar biasa. Jenis upaya hukum ini mencakup peninjauan kembali. Sebagaimana diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 269 KUHP, peninjauan kembali dilakukan oleh terpidana atau ahli warisannya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, jika ditemukan bukti baru yang dapat membuktikan bahwa terdakwa sebenarnya tidak bersalah. Yang kedua, apabila terdapat pertentangan antara putusan-putusan pengadilan dalam perkara yang sama. Dan yang ketiga, jika terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan. Yang selanjutnya itu adapun tujuan dari pemeriksaan perkara biasa. Yang pertama adalah menjamin proses peradilan yang adil dan transparan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri secara layak. Yang ketiga, mewujudkan kebenaran material melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap alat bukti. Dan yang terakhir adalah menegakkan hukum dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.